Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, di pagi hari ini kita akan kembali lagi belajar pembelajaran mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial bersama Pak Wahyudi. Nah, anak-anak, di pekan kemarin kita sudah belajar bahwa manusia itu memiliki kebutuhan yang banyak. Nah, di hari ini kita akan membahas apa saja sih kebutuhan-kebutuhan manusia itu. Nah, oke, langsung saja. Kebutuhan manusia itu banyak sekali ya anak-anak ya. Seperti kebutuhan kalian ya. Nah, kebutuhan itu apa sih anak-anak? Nah, kebutuhan ini adalah keinginan terhadap suatu barang maupun jasa yang kalau misalnya tidak dipenuhi itu bisa menyebabkan berpengaruh kepada kehidupan kita ya. Jadi kebutuhan itu adalah keinginan terhadap suatu barang yang menuntut adanya pemenuhan yang jika tidak terpenuhi maka akan mempengaruhi kehidupan manusia. Nah, jadi kebutuhan itu sesuatu yang harus kita penuhi ya anak-anak. Oke. Nah, kebutuhan itu banyak sekali nak. Nah, hari ini kita akan bahas apa saja sih kebutuhan kita itu. Nah, kebutuhan kalau menurut tingkatannya itu dibagi menjadi 3, yaitu kebutuhan primer, kemudian kebutuhan sekunder, kemudian kebutuhan tersier. Kebutuhan primer itu adalah kebutuhan pokok yang kalau misalnya tidak dipenuhi maka akan berpengaruh pada kehidupan kita. Ya, contohnya apa? Makanan. Nah, kalau misalnya kita nggak makan mungkin kita akan sakit dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Tidak minum, ya, itu kebutuhan primer. Ya, atau kebutuhan pokok. Yang kedua itu adalah kebutuhan sekunder. Yang ini adalah kebutuhan tambahan, ya, yang harus dipenuhi kalau kebutuhan pokoknya sudah terpenuhi. Ya, contohnya apa ya? Kendaraan dan sebagainya. Kemudian yang ketiga itu adalah kebutuhan tersier. Nah, ini adalah kebutuhan barang-barang mewah, ya. Contohnya apa ya? Contohnya mungkin emas, ya, dan perhiasan-perhiasan mewah yang lain, sutra dan seterusnya, ya. Oke. Nah, itu menurut tingkatannya. Kemudian kita akan bahas menurut sifatnya ya. Kebutuhan menurut sifatnya itu dibagi menjadi 2. Ada kebutuhan jasmani, ada kebutuhan rohani. Kebutuhan jasmani adalah kebutuhan yang menuntut kepuasan pada badan ya, menuntut kepuasan pada badan, yaitu kebutuhan jasmani. Ya, contohnya apa ya? Sesuatu yang kita butuhkan. Misalnya apa ya? Makanan itu kebutuhan jasmani ya. Pakaian itu kebutuhan jasmani ya. Jadi yang menuntut kepuasan kepada badan itu disebut kebutuhan jasmani. Kemudian kebutuhan rohani itu adalah kebutuhan yang menuntut kepentingan pada jiwa kita. Contohnya apa? Ya, contohnya ya mungkin kita harus beribadah. Nah, itu untuk memenuhi kebutuhan jasmani kita. Oke ya. Oke, selanjutnya kita akan bahas kebutuhan menurut waktunya ya. Menurut waktunya kebutuhan itu ada 2, yaitu kebutuhan sekarang dan yang akan datang. Kalau sekarang ini harus dipenuhi. Contohnya apa ya tadi? Makanan tadi. Makanan harus kita penuhi. Sakit. Kalau sakit kita harus wajib minum obat. Kalau enggak, ya mungkin kita akan tambah parah lagi sakitnya. Nah, itu adalah kebutuhan yang sekarang yang nggak bisa ditunda lagi. Ya. Nah, yang kedua itu adalah kebutuhan yang masa akan datang, yang masih bisa ditunda. Ya, contohnya apa ya? Contoh kalau misalnya kita pengen motor tapi belum bisa beli motor, ya kita bisa menunda dulu. Ya. Seperti itu. Ya mungkin nabung dulu kalau mau pengen punya motor. Nah, selanjutnya menurut subjeknya kebutuhan itu dibagi menjadi 2 juga. Yang pertama itu kebutuhan individual, yaitu kebutuhan untuk diri kita sendiri, untuk seseorang ya. Kemudian contohnya apa kebutuhan ini ya? Makan itu kebutuhan individu, pakaian individu, motor individu, mobil individu. Yang kedua itu adalah kebutuhan kolektif, yaitu untuk kepentingan orang banyak. Contohnya apa? Contohnya rumah sakit ya. Rumah sakit itu kebutuhan kolektif. Kemudian pasar itu juga kebutuhan kolektif ya. Oke, selanjutnya tadi kita sudah bagi ya macam-macam kebutuhan itu apa aja ya. Oke. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai faktor apa saja yang mempengaruhi kebutuhan kita. Ya, kan kebutuhan kita berbeda-beda setiap orang ya. Nah, karena berbeda-beda kita akan menjelaskan apa saja faktor yang mempengaruhinya. Yang pertama, itu adalah jenis kelaminnya, ya. Misalnya ada teman kalian laki-laki, ada teman kalian yang perempuan. Yang laki-laki mungkin nggak butuh bedak, yang perempuan membutuhkan bedak.
yang perempuan nggak butuh minyak rambut, yang laki-laki nggak butuh misalnya lipstick, nggak butuh. Nah itu ya, jadi jenis kelamin mempengaruhi kebutuhan manusia. Yang kedua itu tingkat pendidikannya. Ya ada yang S1, ada yang SMA, itu berbeda kebutuhannya. Kita yang S1 mungkin membutuhkan buku-buku, tapi kalau angkatan SD biasanya nggak terlalu membutuhkan buku-buku. Kemudian yang ketiga itu tempat tinggal. Kita di Palembang kan panas, itu nggak terlalu membutuhkan pakaian yang tebal. Beda lainnya dengan kawan-kawannya di Korea misalnya. Di Korea itu dia butuh pakaian tebal karena di sana mengalami musim dingin. Kemudian yang keempat itu adalah kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi. Ya, semakin berkembangnya ilmu pengetahuan itu memunculkan produk baru. Nah, setiap adanya produk baru itu memunculkan adanya kebutuhan. Contohnya apa ya? Contohnya kalau dulu nggak ada HP. Ya, sekarang ini HP adalah sebuah kebutuhan. Oke. Selanjutnya, yang kelima itu adalah tingkat pendapatan. Ya, tingkat pendapatan itu menentukan kebutuhan. Semakin besar pendapatannya, maka semakin besar kebutuhannya. Contoh, kalau sekarang kita ini ya kita orang biasa aja lah, katakanlah kita kalangan menengah ke bawah. Nah, kita ini belum membutuhkan mobil karena kita belum memiliki pendapatan yang cukup. Berbeda dengan orang-orang yang sudah kaya, pendapatannya tinggi, dia membutuhkan mobil. Oke. Kemudian yang keenam itu status sosial ya. Kalian bisa bandingkan pakaian orang-orang DPR dengan kita. Ya, DPR berjas, berdasi ya. Bandingkan dengan kita yang ya pakainya biasa saja. Kemudian yang ke-7 itu adalah perbedaan selera. Ya, perbedaan selera. Ya, selera setiap orang kan tuh pasti berbeda-beda. Seperti Pak misalnya pakainya lebih suka yang kasual. Berbeda, mungkin ada sebagian kayak yang lebih suka dengan pakaian formal dan seterusnya. Nah, sekarang kita akan bahas tentang alat pemenuhan kebutuhan. Alat pemenuhan kebutuhan menurut kelangkaannya, ya. Nah, itu dibagi menjadi dua. Ada barang ekonomis, ada barang bebas. Barang ekonomis itu barang yang jumlahnya terbatas. Ya, contohnya apa? Di halaman 134. Nah, kalian bisa cek di buku kalian, itu ada gambar sepatu maupun botol minum, ya. Nah, itu ketika dia ingin mendapatkan itu, maka kalian harus memberikan pengorbanannya. Ya, pengorbanannya dalam bentuk apa? Pengorbanan dalam bentuk ya uang, ya fisik maupun materi yang lain. Nah, yang kedua itu barang bebas. Barang bebas itu yang jumlahnya sangat terbatas di alam. Contohnya apa? Contohnya sinar matahari. Nah, sinar matahari seperti ini ya, yang seperti di luar ya, itu sangat banyak jumlahnya. Makanya itu setiap orang itu bisa mendapatkannya. Kemudian apa lagi Pak? Udara. Nah, udara, kita menghirup udara. Udara itu termasuk ke dalam barang bebas. Kemudian alat pemenuhan yang lain yaitu yang hubungannya dengan barang yang lain. Kalau hubungannya dengan barang lain itu dibagi menjadi dua. Yang pertama itu adalah barang substitusi atau barang pengganti. Nah, ini adalah barang yang keberadaannya itu bisa digantikan dengan barang yang lain. Contohnya apa? Contoh, kalau kamu hari ini makan nasi, tiba-tiba nanti beberapa hari yang ke depan kalian gak dapet nasi, kalian masih bisa makan. Makan apa? Makan jagung, makan ubi ya. Ubi kan lebih murah ya dibandingkan nasi. Ya, seperti itu. Kemudian kalau yang kedua itu adalah barang komplementer. Barang komplementer itu adalah barang yang keberadaannya itu harus ada barang yang lain. Ya, harus ada barang yang lain. Contohnya apa? Contoh motor. Motor kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan, ya kan? Motor kalau nggak ada bensin nggak bisa jalan. Makanya keberadaannya itu kalau misalnya nggak ada barang yang lain itu bisa dikatakan tidak berfungsi. Oke, bisa dipahami sampai di sini, sayang? Oke, lanjut. Kemudian alat pemenuhan berdasarkan tujuan penggunaannya. Nah, ini ada dua juga. Yang pertama itu barang modal. Modal ini nggak bisa kita langsung menikmatinya. Harus ada proses. Contohnya apa? Kalian punya tanah yang luas. Nah, tanah itu nggak bisa langsung kalian nikmati. Nah, tapi harus ditanamin dulu. Nah, tanaman itu nanti dijual baru untuk memenuhi kebutuhan kalian. Kemudian yang kedua itu adalah barang konsumsi. Barang konsumsi ini adalah barang yang sudah langsung bisa kalian nikmatin. Ya, contohnya apa ya? Contohnya kalian beli susu. Ya. Susu boba misalnya. Nah, itu kalian bisa langsung minum ya. Kalian beli
daging. Daging itu bisa langsung kalian nikmatin dan makannya. Oke. Kemudian selanjutnya adalah berdasarkan prosesnya ya, alat pemenuhan berdasarkan proses pembuatannya itu dibagi menjadi 3. Yang pertama itu barang mentah, barang jadi, dan barang setengah jadi. Barang mentah ini barang yang masih belum bisa kita nikmatin. Contohnya padi ya. Padi itu kalau misalnya kalian makan ya nggak bisa. Padi itu harus digiling dulu baru kemudian bisa dinikmatin. Kemudian yang kedua itu adalah barang setengah jadi. Ini masih dalam proses. Contohnya apa? Tepung. Tepung sebelum menjadi kue. Nah, itu masih menjadi barang setengah jadi. Ya. Kemudian yang ketiga itu barang jadi. Barang jadi itu adalah barang yang sudah bisa kita nikmatin. Contohnya apa? Nasi, kue, ya. Apa lagi? Nah, banyak sekali ya. Boba, ya. Es-esan. Nah, itu sudah kita nikmatin. Oke, anak-anak. Demikian materi singkat yang Pak sampaikan. Kira-kira ada nggak ya yang masih bingung? Nah, kalau masih bingung boleh ditanyakan ya. Tanyakan di WA group. Nah, kalau sudah jelas, kalian bisa buka bukunya di halaman 138 ya. Nah, di situ ada tugas. Nah, silakan nanti tugasnya dibuat di buku IPS-nya. Nah, nanti dikumpulkan melalui WA juga. WA group ya. Oke. Cukup pembelajaran kita hari ini. Pak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.